Kalau pergi ke laut berarti Dahir nggak pergi ke sekolah? Katanya, kalau pembangunan besar datang, hidup rakyat kecil ikut terangkat. Katanya juga, kalau pembangunan belum datang, itu cuma soal waktu. Tapi di dua ujung Sulawesi ini, keduanya ternyata salah. Satu di tengah Laut Makassar, tempat pelabuhan raksasa, justru merenggut masa kecil seorang anak. Satu di atas pegunungan Mamuju, tempat puluhan tahun menunggu, belum juga membawa 1 kilometer jalan yang layak. Inilah Indonesiaku. Dahir, kamu sekarang umurnya berapa? 11. 11. Nah, Dahir sehari-hari datang ke laut ya? Iya. Ikut sama Bapak. Kalau pergi ke laut berarti Dahir nggak pergi ke sekolah? Tidak. Tidak. Oh gitu. Sudah dari kapan Dahir nggak datang ke sekolah? Ada corona. Sejak pandemi melanda, Dahir tak pernah lagi menginjakan kaki di ruang kelas. Bukan karena sekolahnya tutup, tapi karena ketakutan yang sampai hari ini tak pernah benar-benar ia jelaskan ke siapapun. Untuk mengerti kenapa Dahir memilih laut ketimbang bangku sekolah, kita perlu menelusuri dulu pulau tempat ia dibesarkan. Pada Februari 2024 lalu, pemerintah meresmikan Makassar Newport, pelabuhan yang digadang-gadang jadi yang terbesar di Indonesia bagian timur. Pembangunannya dimulai sejak 2015 dengan cara reklamasi daratan. Sayangnya, proyek raksasa ini sempat menyudutkan kehidupan para nelayan di gugusan Kepulauan Spermonde, termasuk mereka yang tinggal di Pulau Kodingareng, tempat Dahir dibesarkan. Nah, di dermaga Kayu Bangkok ini setiap hari ada mobilitas perahu dari area Losari Makassar menuju ke pulau-pulau sekitar, salah satunya Pulau Kodingareng. Dan ini nggak cuma untuk penumpang aja, tapi juga untuk loading barang. Dermaga ini jadi pancaran kehidupan masyarakat kepulauan, mengangkut BBM hingga sembako jadi barang pokok yang dimuat ke dalam kapal setiap hari. Selain ke Pulau Kodingareng, rute ini juga melayani Pulau Barang Lompo dan Barang Jadi, jantung dari Kepulauan Sangkaran di Kota Makassar. Kapal dengan muatan penumpang dan barang ini rata-rata diisi penduduk Kodingareng yang rutin bolak-balik ke Makassar untuk menyimpan stok kebutuhan pokok. Akhirnya sampai juga di Pulau Kodingareng. Jadi seperti ini gambarannya kalau tinggal di kepulauan. Kalau ingin menyeberang harus nunggu jadwal perahu dulu, hanya pagi hari saja. Dan kalau untuk jadwal ke Makassarnya lagi, harus menunggu di hari keesokannya. Tak sedikit warga yang menanti sanak saudaranya datang dari kapal dan melepas rindu di dermaga. Ada pula yang menawarkan jasa angkut gerobak bagi penumpang yang membawa pulang barang dalam jumlah banyak. Sekali angkut, dikenakan ongkos Rp30.000. Dalam perjalanan kali ini, tim Indonesiaku menumpang di rumah Pak Faisal, warga asli Kodingareng yang lahir dan tumbuh besar di pulau ini. Di tengah keterbatasan para nelayan di Pulau Kodingareng, kondisi diperparah dengan abrasi. Sudah ada 3 rumah yang ditinggalkan pemiliknya karena dihampiri air laut. Pak, sudah dari kapan tinggal di sini, menjadi warga sini? Saya sudah 10 tahun yang lalu ya. Oh Jadi gitu. 10 tahun saya sudah di sini. Dulu dan sekarang perbedaannya itu apa? Jauh sekali bedanya karena dulu itu kayak ini penang ombak masih utuh ya. Masih intinya ombak besar tidak langsung naik ke daratan. Oh Dia gitu. pecah di sini. Tapi setelah penambangan yang ada di kemarin itu di Spermonde di sana, air laut sudah naik ke sini bahkan menghancurkan tanggul-tanggul yang ada di sana. Mulai kapan Pak daratannya terkikis air laut seperti ini? Sekitar
kurang lebih 5 tahun yang lalu Oke. sampai sekarang. Udah 5 tahun dan ini udah semakin dekat lagi ya Pak ya Iya, dengan udah pemukiman masuk ke ya. pemukiman ini ya. Kami di sini warga Pulau Kodingaring, khususnya kami di RT 1 RW 1 sangat berharap banyak supaya pemerintah memulihkan kembali seperti sedia kala. Hmm. Termasuk memasang tetrapod yang di sana, Hmm. terus pemecah ombak, penahan ombak yang di pinggir pantai ke sana, karena warga semakin hari rumahnya sudah sudah diambil air. 4.000 penduduk, 6 RW, 95% mata pencarian dari laut. Abrasi sudah menghabiskan 3 rumah warga dalam 5 tahun terakhir. Inilah kehidupan masyarakat pesisir Pulau Kodingaring. Laut di perairan Selat Makassar memang terkenal akan potensi tangkapan yang menjanjikan. Tapi di rumah-rumah yang masih bertahan ini, anak-anak seperti Dahir tumbuh dengan cara yang berbeda dari anak seusianya. Masyarakat pesisir di sini rata-rata pergi melaut sejak usia dini. Anak-anak terbiasa ikut orang tua mereka ketika mencari ikan. Meski ada bangunan SD negeri di pulau ini, banyak anak yang lebih memilih pergi melaut. Hal itu membuat jumlah anak putus sekolah bertambah tiap tahunnya. Di tengah sulitnya akses pendidikan, para nelayan yang jadi orang tua siswa seolah melihat sekolah formal bukan lagi jadi prioritas. Kalau kamu maunya datang ke sekolah atau kerja ke laut? Kerja ke laut. Lebih pengen kerja ke laut. Kenapa? Boleh cerita sama aku? Cerita, bapak gue tidak bantu-bantu. Bantu bapak gue. Tapi ada keinginan nggak Dahir untuk kembali datang ke sekolah? Belum. Tapi pengen. Kenapa sedih? Dahir merasanya gimana sih? Malu ya. Jangan malu, Dahir masih bisa sebetulnya. Kalau Dahir punya keinginan yang kuat, kembali lagi ke sekolah ya kan? Jangan sedih ya, aku jadi sedih tahu. Satu kata itu, malu. Tersimpan lama di dalam diri Dahir. Bukan malu karena bekerja, tapi malu karena merasa tertinggal dari teman-teman seusianya yang masih berseragam setiap pagi. Di sisi lain Pulau Kodingaring, ada anak yang memilih jalan yang berbeda. Setiap harinya, TPI Pautere disibukkan aktivitas bongkar muat ikan segar. Tangkapan nelayan dari seluruh Sulawesi Selatan, bahkan Kalimantan, didistribusikan ke sini. Sejak dini hari, Fahri dan kawan-kawannya menyisir dermaga untuk menyambut kapal demi tak perlu meminta uang jajan ke orang tua. Kamu sekarang usianya berapa? Kelas 12 tahun. 12 tahun. Kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMP. Fahri sejak kapan datang ke TPI untuk bekerja, bantu orang yang nurunin ikan? Sejak kapan? Kelas 6 SD. Kalau sekali kerja dapat upahnya berapa kalau boleh tahu? Biasa 15 atau 20. 15 atau 20 ya. Dari jam berapa sampai jam berapa sih? Dari jam 5 sampai jam 11 kira-kira. Oh, dari subuh itu ya? Iya. Bangun jam berapa kamu? Kalau jam 4 sih. Oh gitu. Kalau dapat uang, kamu biasanya uangnya buat apa? Beli jajan. Capek nggak sih? Capek sih. Capek. Iya. Mengisi waktu libur. Orang tua kamu ada di rumah? Ada di rumah. Oh gitu. Kerjanya ke TPI juga atau tidak? Apa kerjanya? Bapakku sopir. Kalau mamaku rumah tangga nih. Kalau sudah bekerja gini kamu masih tetap pengen sekolah kan? Iya. Tetap pengen sekolah ya? Iya. Nggak mau berhenti sekolah ya? Berhenti. Jangan ya? Iya. Cita-cita kamu apa? Tentara. Orang tua tak melarang Fahri bekerja asal ia tetap bertanggung jawab pada sekolahnya. Bayarannya kadang uang, kadang ikan. Tapi Fahri tak pernah lupa, hari Senin ia harus kembali berseragam.
Tak jauh dari tempat Fahri bekerja, ada aktivitas bongkar pasang peti kemas di Makassar Newport. Terminal peti kemas yang jadi salah satu proyek strategis nasional. Operasional tahap 1A sudah berjalan sejak 2018 dan ekspansi tahap 1B hingga 1C terus dilakukan untuk menambah daya tampung. Kapal-kapal besar yang keluar masuk di sini bukan cuma dari dalam negeri, tapi juga mancanegara. Sementara itu, hanya beberapa ratus meter dari sana, Fahri yang baru 12 tahun masih memanggul keranjang ikan demi Rp15.000. Dahir dan Fahri sama-sama tumbuh di wilayah pesisir yang sama. Satu memilih berhenti sekolah demi meringankan beban orang tua. Satu lagi memilih memikul dua beban sekaligus, sekolah dan bekerja demi cita-cita yang belum tentu sampai. Dua pilihan, satu akar masalah yang sama. Kenapa anak-anak sekecil Dahir dan Fahri harus ikut menanggung beban ini? Jawabannya ada di laut yang setiap hari diarungi ayah-ayah mereka. Sebuah laut yang ternyata semakin tak ramah bagi siapapun yang menggantungkan hidup padanya. Sesaat lagi di Indonesiaku.